Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan materi Tanggung Jawab Pendidikan dalam Islam. Program Studi Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Iwan Ajis, MPDI. Tanggung jawab pendidikan diselenggarakan dengan kewajiban untuk mendidik. Secara umum, mendidik ialah membantu anak didik di dalam perkembangan dari daya-dayanya dan di dalam penetapan nilai-nilai bantuan. Bimbingan dilakukan dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik, yaitu situasinya pendidikan yang terdapat di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat. Untuk itu, pemberian bimbingan dilakukan oleh orang tua, lingkungan rumah tangga, guru, dan di dalam lingkungan sekolah ataupun masyarakat, dan akan diperinci sebagai berikut. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi orang tua yang baik dan benar. Perlu kita pahami, pada zaman sekarang banyak anak-anak yang salah pergaulan. Contohnya mabuk-mabukan, judi, terjun ke dunia malam, dan lain-lain. Bagaimana cara menyikapi tersebut? Bisa kita perhatikan dari segi lingkungannya. Nah, kita sebagai orang tua harus betul-betul memperhatikan di fase ini, yaitu kita lihat dari segi pertemanannya itu baik atau tidak. Lanjut, yaitu dari segi pendidikan. Kita sebagai orang tua harus memasukkan anak ke pendidikan yang positif. Contohnya pesantren. Nah, di dalam pesantren si anak akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang positif. Lanjut, yaitu dari segi kasih sayang. Kita sebagai anak, kita sebagai orang tua harus menunjukkan kasih sayangan kepada anak. Kita bisa menuruti keinginan anak, tetapi kita garis bawahi keinginan anak itu baik atau tidak. Kalau baik bisa kita turuti. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu dari segi hukuman. Nah, perlu ini hukuman karena seseorang anak pasti akan melakukan kesalahan. Nah, perlu kita harus kasih pelajaran agar supaya anak itu bisa mengakui kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Sekian, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu seorang guru. Guru tentunya sudah tidak asing lagi, sering kita dengar, yaitu seorang pengajar atau pendidik. Di negara-negara lain, guru juga sama disebutnya, yaitu seorang pengajar. Contohnya di negara Inggris, guru disebut sebagai teacher, yaitu yang artinya pengajar. Di negara Jerman, guru disebut sebagai Lehrlehrer, yang artinya juga pengajar. Akan tetapi, guru bukan hanya seorang pengajar semata, tapi guru juga seorang pendidik profesional. Mengapa demikian? Karena seorang guru telah berani merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab kedua orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kedua orang tua kita tidak boleh sembarangan memberikan anak kita atau menyerahkan anak kita kepada sembarang guru, karena tidak semua orang juga bisa menjabat sebagai guru. Di dalam agama Islam sangat sekali menghargai seorang guru, sebagaimana di dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Tersebut di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya, untuk menjadi seorang guru tentunya tidak mudah karena harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya yaitu 1. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam, seorang guru tentunya sudah pasti mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah. Akan tetapi mana mungkin seorang guru mengajarkan anak-anaknya bertakwa kepada Allah, namun guru itu sendiri tidak bertakwa kepada Allah. Karena mengapa demikian? Seorang guru adalah suri tauladan pertama bagi seorang murid-muridnya. Yakni sejauh mana guru itu memberikan suri tauladan yang baik, maka sejauh itu pula
anak-anak akan berhasil menjadi suri teladan yang baik juga bagi diri mereka. Untuk yang kedua yaitu berilmu. Tentunya ilmu sangat dibutuhkan bagi seorang guru. Tidak mungkin seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya namun beliau sendiri atau guru itu sendiri tidak memiliki ilmu pengetahuan. Karena ilmu itulah yang nantinya akan diajarkan kepada anak-anak muridnya. Untuk yang selanjutnya yaitu sehat jasmani. Sehat jasmani ini sangatlah penting karena seorang guru yang sering sakit tentunya dia akan kurang bersemangat dalam mengajar murid-muridnya. Dan hal itu pastinya akan berpengaruh pada murid-murid itu. Contohnya seperti guru yang sakit-sakitan, pasti ia kerap absen dan nantinya akan merugikan anak-anak itu sendiri seperti kurang dapat ilmu ataupun merasa bahwa jam kosong itu menjadi jam favorit mereka dan nantinya sudah pasti akan berdampak negatif bagi mereka sendiri. Yang keempat atau yang terakhir yaitu berkelakuan baik. Yang dimaksud berkelakuan baik di sini yaitu budi pekerti seorang guru sangatlah berpengaruh kepada pendidikan watak seorang murid. Karena sebagai guru harus bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi para murid-muridnya. Di antara tujuan ilmu pendidikan Islam yaitu membentuk akhlak baik pada anak. Akhlak baik di sini akan terbentuk pada murid itu sendiri atau pada anak itu sendiri apabila seorang guru itu juga mencontohkan akhlak yang baik. Untuk yang selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat turut serta memikul dalam pendidikan Islam. Nah, apa itu masyarakat? Masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan individu atau kelompok yang diikat dalam suatu negara tertentu. Jadi di dalam negara tersebut terdapat kumpulan kelompok yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan atau sistem pemerintahan tertentu. Semua anggota masyarakat itu mempunyai tanggung jawab yaitu memperbaiki, memakmurkan, membina, mengamalkan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Islam itu tidak membebaskan manusia dari tanggung jawab yang terdapat pada masyarakat yang terjadi di sekelilingnya ataupun pada orang lain. Jadi masyarakat itu membawa pengaruh besar terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin atau para penguasa. Jadi untuk generasi yang baik, maka jadilah pemimpin yang baik atau pemimpin yang bijaksana dan yang bertanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyati," yang artinya semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Hadis riwayat Bukhari. Jadi semua pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Pemimpin itu tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ia pimpin. Nah, pemimpin itu tidak hanya pemimpin di lembaga-lembaga pendidikan atau pemerintahan, tetapi bisa juga dalam lingkungan keluarga atau dalam suatu kelompok kecil. Jadi kesimpulannya, masyarakat itu memang sangat berpengaruh besar dalam pendidikan anak. Maka dari itu masyarakat harus mencerminkan sikap-sikap yang baik untuk generasi yang baik pula. Itulah sedikit cuplikan dari video kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung bersama kami di kampus Universitas Ma'arif Lampung. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.